Jadi sobat sekalian, lama saya tidak keren cadas ini ya, karena mengikuti kasus yang menurut saya ini memang sangat disayangkan. Ada 3 orang peneliti, 3 orang yang bergelar minimal S2, tapi juga kandidat doktor, dan 2-nya lagi doktor. Dan doktornya di 2 perguruan tinggi. Bahkan konon bukan 2 perguruan tinggi saja, tetapi banyak ya. Tapi Pak Taufik jangan jauh sekali ininya ini. Gitu, ya. Kalau itu nggak nyampe nanti suaranya. Engkau jauh, aku iya. dekat, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Ya. Hati adalah cermin. Jadi saudara sekalian, saya tadi membersamai RRT, Roy Rismond Atifa, sekali lagi belum sebagai siapa-siapa, baru sebagai masyarakat ya kan. Nanti daripada dikomplain orang kan, nggak peduli. Jadi pernah jadi juru bicara dalam jangka waktu beberapa menit, gitu. Setelah itu bubar ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang saya hadapi ini adalah kebetulan lawyer dari salah seorang RRT itu, yaitu yaitu Dr. Tifa M. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik pakai Q, kemudian Andika, saya tidak tahu Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo. Oke, dekat juga bro ya. Bukan Andika Perkasa, bukan Andika dekat. Kangen Band kan, bukan ya? Bukan. Oke, dan seperti saya tidak ditemani laptop karena laptopnya entah kemana. Nah, Pak Taufik. Yes. Ya, saya tahu Anda mau rapat. Oke. Waktu kita memang tidak terbatas. Karena itu barangkali Anda silakan mengevaluasi perjalanan kasus klien Anda, Dr. Tifa ya. Oke. Kemudian apa rencana ke depan dan apa yang kemudian terjadi secara hukum, baik hukum maupun non hukum. Silakan. Ya. Bagus, saya memulai perbincangan dari ketika kasus ini diangkat. Kita memulai perbincangan ini dari ketika kasus ini diangkat, dinaikkan dari lidik ke sidik, dimulai dari acara tanggal 9 Agustus. Ya, gelar perkara khusus, dari mana gelar perkara khusus itu adalah permintaan dari pengadu atau pelapor yang kita semua tahu hasilnya. Lalu justru setelah gelar khusus itu tiba-tiba saja ada penetapan sebagai tersangka, bukan tiba-tiba ya, kan itu kalau saya mencatatnya totalnya sekitar 4 bulan itu baru tarik ulurnya lama aja. Lama sekali, baru pada bulan November itu ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa pertimbangan yang ingin saya sampaikan. Pertimbangan sejauh ini buat semua apa itu namanya kalau subscribernya itu Sobat RH. Sobat RH. Sobat RH ya, saya mau sampaikan yang pertama bahwa ketiga klien kami Roy Suryo, Rismond Syanipar dan Tifa itu posisinya aman-aman saja. Aman-aman saja itu artinya kita harus memaknai bahwa dia sebagai orang merdeka, sekalipun ada dinamika di dalam pertemuan di Komisi Reformasi Kepolisian. Karena saya mendampingi Tifa, jadi ada satu problem psikososial ketika mendampingi saat itu dan sudah terselesaikan, dan mungkin ini sebuah keunikan ya, yang hanya dimiliki oleh satu kekompakan antara penasihat hukum dan klien, yang kedua pemahaman seorang advokat. Advokat itu cuma 2 prakteknya ketika membela klien di dalam perkara pidana. Satu, sedapat mungkin membebaskan dia dari dakwaan atau tuntutan. Yang kedua, meringankan. Kalau sebisa mungkin meringankan ya. Tetapi kalau tidak bisa keduanya, jangan menambah beban. Karena itu pekerjaan seorang advokat begitu ya. Nah, lalu saya jelaskan di dalam peristiwa perkembangan selanjutnya, Dr. Tifa ini kan ditanya sekitar 163 pertanyaan, tetapi kita selesaikan dengan 1 jawaban. Jadi biar paham, 163 itu ditanyakan semua, makanya waktunya 10 jam, tetapi setiap jawabannya sama. Bukan 163 dijawab dengan 1 pertanyaan. 163 juga dijawab dengan 163, tapi kalimatnya sama. Apa kalimatnya? Saya hanya bersedia diperiksa jika ijazah asli ditunjukkan dan laporan polisi mereka diperlihatkan kepada saya. Kenapa? Karena inilah tadi yang saya bilang, pekerjaan penasihat hukum itu meringankan, syukur-syukur membebaskan. Kenapa saya bilang? Kalau di dalam
berita acara pemeriksaan hanya menyebut peristiwa seperti itu, sementara kasusnya ini delik aduan bahwa di situ harus ditemukan setidaknya 2 unsur, ada niat jahat dan tujuan jahat. Dan kalau itu perkara yang berkaitan dengan pasal 310, 311 yang ancamannya itu paling tinggi adalah 4 tahun, ya, kemudian ditambah pasal 27 ayat 3 27A ya, kemudian pasal 32, pasal 35, pasal 45 dan pasal 48 ya. Saya kalau mengatakan sebagai seorang ahli pidana itu klasternya, kelompoknya, golongannya itu adalah golongan penghinaan. Kalau penghinaan sekalipun dengan menggunakan undang-undang yang ancamannya tinggi, tetap menginduknya itu sebagai delik aduan yang absolut. Absolut itu hanya bisa diperiksa kalau yang merasa dirugikan mengadu begitu ya. Nah, singkat cerita apa yang kami sampaikan di situ sampai dengan 10 jam pemeriksaan itu yang kemudian berakhir dengan diperbolehkannya pulang ya, diperbolehkannya pulang dengan satu catatan harus wajib lapor. Meskipun kalau kita bicara menang-menangan wajib lapor itu di KUHP nggak ada. Iya. Tapi ini kan sebuah mekanisme polisi dan jaksa untuk mengontrol supaya keberadaan klien atau seseorang itu di mana. Lalu itu yang kedua. Wajib lapornya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu pada saat itu dan Senin Kamis ya. Dan pada hari ini sudah ditetapkan wajib lapornya hanya hari Kamis. Oke. Nah, hari Kamis. Artinya ini kan mereka repot sendiri. Iya. Dilihatnya kok wajib lapor malah rame. Malah dipikirnya wajib lapor itu membuat gentar. Ternyata malah rame kan begitu ya. Nah, itu perkembangan saat ini. Jadi Bang Refli. Lalu sebelum nanti muncul pertanyaan berikutnya, apa yang kami lakukan di akhir pernyataan? Ada closing statement juga di dalam berita acara pemeriksaan. Apa kalimat yang Anda tambahkan? Saya bilang kepada Bu Tifa, tolong sampaikan kata-kata bahwa kita akan menghadirkan saksi yang meringankan, kita akan menghadirkan ahli, dan kita akan tetap konsisten jawaban kita bahwa hanya bersedia menjawab jika ijazah asli ditunjukkan dan laporan itu. Nanti kalau saksi dan ahli akan begitu juga? Kalau saksi dan ahli tidak dong. Kan saksi dan ahli itu orang yang mengatakan peristiwa yang menimpa Dr. Tifa itu bisa dikenakan pidana apa enggak, kan begitu. Berbeda kan? Saya kira syarat yang ditunjukkan begitu juga di doktrin. Bukan, maksud saya di dalam pernyataan terakhir ada 3 kalimat. Dengan saksi meringankan, menghadirkan ahli, kemudian yang ketiga ya kan, saya tetap akan melanjutkan pemeriksaan kalau ditunjukkan ijazah dan apa. Kalau enggak ya cukup 1 kali aja. Ya cukup 1 kali saja. Oke, Pak Taufik ya. Teknik seperti itu apakah akan baik atau merugikan atau menguntungkan klien sesungguhnya? Nah, itu satu pertanyaan menarik. Tetapi kalau menjawabnya orang yang punya pengalaman long experience dan sudah praktek, itu sudah kami lakukan. Saya ini kebetulan bersama Andika ini. Dulu kita mendampingi kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu ya. Jadi ada 4 pegiat lingkungan hidup. Yang satu didampingi oleh salah satu lembaga bantuan hukum. Saya tidak menyebut begitu karena apapun strateginya itu kami tetap rekan begitu. Oke, lembaga bantuan hukum di Jakarta. Di Jakarta, ya. Karena kebetulan kita nggak boleh nyebut LBH gitu ya. Nggak, saya tidak boleh menyebut begitu karena strateginya berbeda dan akibat hukumnya berbeda. Nggak boleh menyebut LBH Jakarta. Ya, gitu. tidak boleh menyebut. jadi ceritanya ada 4 pegiat lingkungan hidup dianggap melakukan pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan. Hari ini kami strateginya berbeda. Yang satu didampingi penasihat hukum dan ketika pemeriksaan menggelar demo dan sebagainya. Kami tidak. Sebelum klien kami ditetapkan menjadi tersangka, kami mengirim surat namanya legal opinion yang mengatakan bahwa peristiwa yang Anda tuduhkan pada klien kami itu tidak berada pada wilayah yang disebut sebagai penghinaan. Karena penghinaan itu harus memenuhi 3 unsur. 1, saya saling mengenal. Ya, saling mengenal. Yang kedua, bahwa sebuah penghinaan itu ditujukan kepada orang yang kita kenal. Yang 3, penghinaan itu memang memiliki risiko hukum. Jadi tidak mungkin orang yang tidak kenal itu bisa disebut menghina. Tidak mungkin orang yang menghina itu tidak punya niat. Dan itu ada di deskripsi. Barang siapa dengan niat jahat menyebarluaskan dan sebagainya, kata-kata seperti itu, dan itu tidak kita dapatkan. Oleh karenanya kita kirim. Dan tetap akhirnya mereka tidak mau, kita minta ditunda pun tidak mau. Akhirnya
setelah ditunda 1 minggu kita datang, dan di dalam pemeriksaan kalimatnya persis seperti hari ini yang kami skenariokan kepada Bu Dr. Tifa apa? Saya memenuhi panggilan karena menghormati sebagai warga negara, ditulis nama, alamat, riwayat hidup, pekerjaan. Tetapi ketika terhadap substansi masalah kita sampaikan, kita keberatan untuk dilakukan pemeriksaan. Apa yang terjadi kemudian kepada 3 itu? Yang 3 itu 12 hari atau 14 hari atau 2 minggu sesudahnya kami menerima surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan. Karena putus asa. Karena ya apa yang mau didapatkan kalau jawabannya seperti itu. Jadi sesungguhnya strategi ini pun bisa dipakai dengan syarat 3. Prinsipal sepakat dulu, kemudian PH juga sama-sama memiliki skenario. Karena menurut saya ini paketnya sama Bang Refli. Jadi nggak bisa misalkan yang lain menyebut Dokter Tifa tidak, terus kemudian yang lain menyebut Rismon tidak, atau sebaliknya, tetap akan bakal jadi tersangka karena skenario yang paling bagus ya kalimatnya seperti itu. Tapi Pak Taufik ya, nanti bisa ditambahkan Andika, sepanjang atau sependek pengetahuan saya, Roy Suryo dan terutama Rismon itu sudah banyak itu Rismon terutama banyak sekali dia menerangkan soal macam-macam itu. Tapi kan memang nggak ada kaitannya dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo kan, kalau misalnya dia melakukan apa digital forensik atau apa-apa. Silakan. Nah, kalau sepanjang pernyataan itu masih dalam frame-nya sebagai seorang ahli, itu tidak masalah. Tetapi kalau saya lihat model pertanyaannya itu hampir serupa, bahwa peristiwa pada tanggal sekian di tempat ini yang dihadiri oleh Egy Sujana, Tri Kurnia, Roy Suryo dan sebagainya, saudara mengatakan seperti ini. Bagaimana pendapat saudara pada menit sekian dan sebagainya. Ketika pertanyaannya seperti itu, mungkin itu berisiko. Tetapi kalau pertanyaan itu menyangkut, misalkan saya sebagai ahli pidana ditanya bagaimana pendapat Pak Taufik tentang apa yang dimaksud pidana. Apa unsur-unsur pidana? Kalau begitu dalam penghinaan itu unsur-unsurnya apa? Nah, itu berisiko. Itu tidak berisiko karena tidak menyebut orang. Yang berisiko itu ketika di dalam satu tempat menyebut orang dan menyebut bagaimana cara pengucapannya, maka itulah yang disebut peristiwa hukum. Ya, peristiwa pidananya di situ ya. Di situ betul. Jadi, dan saya menilai penyidik Polda Metro juga tidak sembarang lah. Artinya mereka cukup sangat memahami karena. Tapi kan itu kan little bit tricky ya. Iya betul. Jadi orang tuh dijebak sepertinya kan pertanyaan. Jadi kan pusing. Mungkin pertanyaan 12 nanti tidak diulang, tiba-tiba pertanyaan ke-32 muncul lagi begitu. Iya. Jadi Bro Andika, apa yang Anda ingin sampaikan? Apakah Anda ingin kita nonton film Viking itu gimana? Pak Refli ternyata penggemar Viking juga. Silakan. Jadi terima kasih Pak Refli sudah bisa masuk ke Keren Cadas, podcast Keren Cadas yang pemirsanya jutaan, 3,7 juta. Nah, mudah-mudahan nonton semua. Gak ada kerjaan begini Pak Refli. Trik-trik semacam itu sebenarnya sudah pernah dilakukan pada waktu persidangannya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, mereka ini dijaring dengan banyak pasal. Juga masalah fitnah, juga masalah penistaan agama kalau di Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Terus juga pencemaran nama baik. Jadi kalau di trio RRT ini lebih sederhana lagi. Jadi hanya pencemaran nama baik, terus fitnah, kemudian ditambahkan pasal 32, 35 tentang memodifikasi atau merubah dokumen elektronik. Nah, ini ada juga pasal ujaran kebencian 28 ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Nah, yang ingin saya soroti sebenarnya kan sederhana saja. Jadi yang di pasal-pasal pidana yang seperti pencemaran nama baik, terus kemudian ada fitnah, itu kan harus dibuktikan dahulu. Dari dulu sampai hari ini itu tidak pernah muncul yang namanya ijazah itu, ijazahnya Pak Jokowi itu kan tidak pernah muncul. Maka dari itu kan kami juga di Solo, kami juga menggugat CLS itu dengan harapan ya dibukalah ijazah Pak Jokowi ini ketika ya sama seperti omongannya dulu, katanya mau membuka ijazahnya ketika ada di persidangan. Terus kemudian
Tapi sayangnya, jadi ketika persidangan di Solo ini dari mediasi itu bahkan sudah diberikan fasilitas oleh mediator. Apakah mau hadir atau melalui kuasa hukumnya hadir untuk dengan luring apa daring? Luring atau daring, bahkan sudah disiapkan alatnya juga. Itu tidak mau. Tidak Intinya merespon. pokoknya tidak merespon. Begitu. Malah memilih untuk mengadukan ke Jakarta. Betul. Nah, itu Itu. yang agak janggal, dan ini kan bertentangan dengan asas ultimum remedium. Ya, Jadi harapan kita kan perdatanya dulu ini harus dibuktikan. Ya. Ijazah ini asli atau palsu dulu. Ya. Jadi kalau ini memang asli, ya termul-termul kan boleh berbahagia, Pak. Oke. Jadi oke lah Pak Roy Suryo mungkin dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kalau memang beliau salah ya oke, silakan diproses. Tetapi ketika barangnya yang menjadi perdebatan ini tidak pernah dibuktikan, masyarakat tidak pernah tahu ini barang wujudnya seperti apa. Terus kemudian yang kemarin saja Bambang Tri dan Gus Nur saja sudah dipenjara. Masa sekarang mau makan korban lagi? Mungkin kita perlu tanya Bahlul, barangnya bagus apa enggak begitu. Itu barang bagus. Terus kemudian yang Menurut Raja terakhir Pak Refli, Ya. yang saya prihatin yaitu tentang penggunaan pasal 32, 35 Ya. Undang-Undang ITE. Ya. Sepengetahuan saya Undang-Undang ITE itu hanya untuk undang-undang transaksi elektronik. Ya. Jadi undang-undang itu dibuat karena memang negara kita itu sedang dalam transisi dari transaksi yang biasa begitu kemudian beralih ke elektronik. Maka dari itu perlu payung hukum, perlu perlindungan bagi para pelaku transaksi kan begitu. Ya. Nah, ketika pasal yang dikenakan itu adalah memodifikasi sebuah dokumen elektronik, Ya. ini sebenarnya permasalahan seperti ini banyak gitu loh, Pak Refli, di masyarakat. Contohnya seperti penipuan-penipuan di Facebook. Ya. Katakanlah si A transfer ke si B, Ya. kemudian harusnya transfer 10 juta tetapi hanya transfer 1 juta, kemudian diedit lah Ya. screenshotnya itu seakan-akan itu 10 juta. Ya. Ya menurut saya itu yang kena seharusnya. Itu yang kena pasal 32. 32. Ya. Tetapi kalau seandainya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon itu hanya mengunduh, kemudian tidak ada niat jahat untuk menggunakan dokumen itu, ya harusnya tidak kena kan begitu. Iya. Apalagi yang mohon maaf, perkara-perkara yang penipuan seperti itu tadi, ketika kita laporan di kepolisian, berapa ratus, berapa juta yang numpuk dan tidak dikerjakan. Dan yang menarik entah Pak Tope atau Pak Andika, pasal 35 itu bicara tentang dokumen yang seolah-olah otentik. Ya. Jadi dia mengedit dokumen agar tampak otentik. Seperti otentik. Kan dalam faktanya boro-boro Rosyoro bilang dokumen otentik, dia bilang dokumen Tidak otentik. palsu. Iya, palsu, ya. Di mana dia Konsisten, ya. kok bisa itu dikenakan begitu? Ya, menurut Kecuali saya tadi, ya. kecuali dia ngedit lalu ini loh. Barangkali misalnya pretend itu Dian Sandi. Wah, ini yang aslinya, padahal itu enggak asli. Ini kan sebaliknya, dia justru ingin mengatakan itu tidak asli, tidak otentik. Lalu kenapa pasal itu tetap? Kalau kami mendampingi dari awal kan banyak orang terkejut ya. Banyak orang terkejut, itu layak mereka nanti pasti setelah pemeriksaan ditahan. Karena di luar itu berkembang kalau Mabes Polri dan juga Polda Metro itu sudah menyita ijazah asli begitu, menyita ijazah asli. Tapi secara faktual ternyata tidak, bahkan kaget semua, termasuk kami berdua pun kaget, karena ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan bahwa itu sudah menjadi dokumen barang bukti, sudah istilahnya karena sudah dijadikan barang bukti sehingga tidak bisa dibuka. Nah kalau saya kan sederhana, kalau sudah menjadi barang bukti berarti pemeriksaan selesai. Kalau selesai kenapa tidak dilimpahkan ke kejaksaan ya? Nah berkaca dari tadi maka itu yang kalau saya melihat cara berpikir yang ahistoris, jadi nggak urut begitu. Ketika kita menuduh adanya pemalsuan, justru ditunjukkan dulu bukti aslinya yang mana, nanti disejajarkan dan masyarakat
itu harus dimengertikan ini yang asli, ini yang palsu. Sama juga ketika negara ini menangani perkara uang palsu, kan dibedakan ini uang asli, ini uang palsu. Bahkan masyarakat diberikan penjelasan, ini loh ciri-ciri uang palsu, ini ciri-ciri uang asli begitu. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat bahwa pasal 32, pasal 35 mengubah ya, tentunya saya lebih melihat bahwa dengan menggunakan pasal 35 dan 32 itu berkeinginan di dalam pemeriksaan itu bisa dilakukan penahanan begitu. Saya hanya melihatnya itu. Nah, saya mengkajinya sebagai orang yang menulis buku undang-undang ITE bukan undang-undang subversi. Cara menyebut pasalnya pun juga tidak benar. Di mana-mana kalau pidana itu disebut dulu kejahatannya, barang siapa melakukan perbuatan ini di penjara misalkan 8 tahun, denda setinggi-tingginya 1 miliar. Lalu kemudian normanya apa? Sementara ini kebalik. Pasal 32, 35 itu norma, tidak ada sanksinya begitu loh. Nah, jadi berkaca dari peristiwa itu, maka hukum acara itu seperti yang sering Bang Refli sebut, di dalam hukum acara pidana kita juga berlaku istilah one mechanism for all, satu mekanisme yang sama, apakah itu undang-undang ITE, apakah itu penipuan, penggelapan, penghinaan, itu sama. Jadi yang disebut sama mekanisme yang sama untuk sebuah peristiwa pidana, maka yang pertama kali untuk mencukupi supaya perkara ini nanti bisa lari ke pengadilan sesuai pasal 184 dan 185 harus dicukupi bukti dulu. Kalau tanpa dicukupi bukti hanya mengatakan bahwa revisornya dianggap mengedit sementara tidak pernah hingga pemeriksaan hari ini, hingga penetapan tersangka, barbuknya apa tidak pernah disebut. Menurut saya itu cara pemeriksaan yang ahistoris dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu selain didasarkan pada niat, perbuatan yang dilarang dan ada sanksi, maka bukti materialnya itu harus ada dulu. Bukti materialnya ya setidak-tidaknya itu ijazah atau transkrip atau apa yang bisa melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh Raisorio Rismond dan Dr. Tifa itu adalah mengubah data sehingga data palsu. Nah, yang berikutnya kalau saya melihat sumbernya sebenarnya sama loh itu. Sumbernya sama dari apa yang diunggah oleh Dian Sandi pada 1 April 2025 yang sudah ditonton lebih kurang 7,9 juta. Nah, menurut saya kalau mereka yang mengomentari itu mengedit itu dianggap sebagai merubah data, nah tentunya yang data itu dianggap asli atau tidak. Itu pertanyaannya. Jadi kalau merubah sesuatu itu tidak dibuktikan keabsahannya, ya tidak ada perbuatan pidana. Saya lebih jauh lagi, tidak ada perbuatan pidana begitu. Pak Taufik, Anda sudah ditunggu. Saya mau memberikan kesempatan closing statement. Kasihan Anda. Tapi dari Andika dulu, closing statement, tambahkan lalu closing statement, silakan. Ya, terima kasih Pak Refli. Sebenarnya simpel saja ya, dalam permasalahan ijazah yang sudah bertahun-tahun, karena kan saya mendampingi itu kan masalah ijazah ini sebenarnya kan dari dulu. Jadi dari zamannya Gus Nur, Pak Bambang Tri, kemudian berlanjut sekarang ini. Kebohongan itu akan sulit ditutupi, tetapi sebuah kebenaran itu pasti akan gampang sekali ngomongnya begitu. Jadi kebenaran itu ya seperti Pak Arsul Sani katakanlah akan menemukan jalannya ya. Pak Arsul Sani ketika dia dituduh ijazahnya palsu, Pak, enggak, dia langsung konferensi pers, ini ijazah saya, ini begini, selesai langsung. Walaupun belakangan ada juga surat elektronik yang mengatakan bahwa universitas dia tempat dia mendapatkan tidak punya akreditasi untuk ijazah. Jadi ijazahnya sangat mungkin asli dari universitas yang bersangkutan, tapi institusinya tidak berhak. Itu palsu juga. Tapi paling tidak beliau nanti ketemu UTS juga dong. Tapi paling tidak beliau adalah sebuah contoh, ya mungkin Pak Arsusaninya yang tidak tahu kalau jadi memang mekanismenya udah benar dia, ya kan? Perkara substansinya kemudian agak tidak benar. Ya, itu lain lagi juga. Nah, maka dari itu Pak Jokowi ini seharusnya kan sebagai seorang tokoh bangsa, mantan presiden ke-7 ya, seharusnya memberikan contoh yang baik lah. Apalagi kan diidolakan para pengikutnya kan ya,
banyak juga kan pengikutnya sebagai dewa. Ya, sebagai dewa, sebagai nabi. Dewa mabuk. Jadi kalau memang seperti itu ya berilah contoh yang baik, berilah contoh yang wajar. Jadi kalau seandainya beliau itu memang punya ijazahnya asli, Pak, dan tidak dikeluarkan, justru mempidanakan orang lain. Betul itu. Ada pernyataan yang ya kita harus lihat dulu kondisi psikologisnya bagaimana. Tapi kalau memang ya mohon maaf tidak asli, ya seperti ini. Kira-kira begitu, Pak. Pak Taufik, ya, pakai Q. Saya ada 2 statement. Seringkali muncul pertanyaan, loh, itu polisi sudah menyatakan sah, kemudian UGM sah. Saya mengatakan sebuah peristiwa yang disangsikan kebenarannya dan sudah bergulir ke pengadilan, maka sah dan tidaknya yang menyatakan adalah pengadilan. Ya, itu sebagai seorang ahli pidana. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan kaitannya dengan peristiwa ini, tadi belajar dari Asrul Sani, ya. Arsul, sorry. Ya. Nanti itu dulu sutradara ya. Kalau Asrul Sani ya, sudah almarhum. Ya. Kalau ini belum almarhum, ya. Arsul Sani. Nah, saya ingin mengatakan begini. Di dalam teori hukum, apalagi kalau kita menganggap hari ini yang berlaku adalah hukum positif, maka cuma simpel. Sebagai ahli pidana saya mengatakan seseorang, apalagi negara, silahkan menegakkan hukum tapi dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Dan ini ada pada peristiwa yang namanya Arsul Sani. Sekalipun dia dituduh melakukan kejahatan, dia membuktikan itu. Dan dia tidak menempuh langkah-langkah pidana karena mungkin juga khawatir ini ijazah beneran atau ruko kan begitu. Tetapi setidaknya ini yang saya katakan bahwa tesis yang terpenting itu tidak boleh seseorang menegakkan hukum itu dengan cara melanggar hukum. Harus kita hindari penjara, masukkan penjara dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Dan itulah yang harus saya tentang. Tetap keras. Oke. Ya, saudara sekalian, sayang sekali ya, karena beliau ini akan rapat tim Dr. Tifa. Jadi sekali lagi memang walaupun mereka kompak RRT, tetapi memang mereka di backup oleh lawyer masing-masing. Masing-masing terakhirnya berbeda. Berbeda. Jadi mungkin jalannya berbeda, ilmunya juga berbeda, tetapi perbedaan di antara kita. Jadi saudara-saudara itu saja ya. Mudah-mudahan mereka tiba, jangan disebutkan rumah makannya ya. Oh, tidak usah disebutkan. Di Jakarta Man juga tidak usah kita sebut. Jakarta Selatan aja. Luas Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.